Dan memang secara teknikal emang bagus apa teknologi yang ada di belakang foundation itu. Eksperimental. Nggak semua stablecoin itu sama. Kalau stablecoin yang basisnya dolar kan, yang maksudnya udah ada cash-nya di belakang, itu kan ya it's simple. It's too simple lah, it's traditional. It works. Halo semua, kita kembali lagi bersama di Being Useful bersama saya Pandu Syahrir. Nih hari ini kita kebetulan mendapat tamu yang menurut saya istimewa, apalagi sekarang banyak sekali pembicaraan di dunia kripto, ya kan? Dan di tahun 2022 ini pertumbuhan teknologi, termasuk pertumbuhan kripto tuh tambah semakin cepat. Tapi 5 hari, 6 hari terakhir mungkin pembicaraan kita tuh selalu apa sih yang terjadi di dunia kripto. Nah kebetulan narasumber ini merupakan teman saya, 2 tahun terakhir nih saya kesempatan ketemu dan banyak belajar karena beliau adalah salah satu perintis di industri ini. Nah, kebetulan teman saya juga ini sangat knowledgeable dan sekarang membuat suatu perusahaan di mana saya sekarang bisa ikut berinvestasi membangun perusahaan bersama-sama. Jadi ini backgroundnya nih si Mas Lawrence Semanta, CEO dari platform manajemen aset kripto yang bernama Nobi. Nah, ini kebetulan dari sini juga. Nah, juga bisa menebak kita sekarang lagi di mana sih? Nah, itu nanti pertanyaan buat di akhir kalau bisa jawab ada sesuatu lah. Nah, gitu loh. Jadi dari sisi kami ini kebetulan diskusinya pas banget karena crypto market sedang banyak gonjang-ganjingnya. Jadi kita mau nanya langsung nih kepada expertnya. Jadi terima kasih Mas Lawrence, selamat pagi, siang, sore. Ya, gitu. Jadi selamat kembali nih kita bisa ketemuan dan sekarang malah kita bisa bikin acara untuk bisa sharing knowledge. Yes. Apa kabarnya, Mas? Baik. Thank you Pak Pandu. Thank you for having me. Makasih juga. Jadi sebelum kita mulai ya, ini kan pemanasan dulu dong. Kita pengen tahu gimana sih kerjanya ini sebagai apa sekarang Mas Lawrence, gimana bisa masuk ke dunia kripto? Mungkin bisa sharing dikit. Dan nanti tentu cerita dikit tentang Nobi. Ya, kalau mengenal kripto sih emang udah agak lama. So, saya emang tahu kripto dulu Bitcoin ya. Dulu cuma ada Bitcoin. Bitcoin, betul. Bitcoin dulu back in 2010, 2010 waktu itu. Dan waktu itu saya juga sempat bekerja juga di perusahaan namanya BitTorrent, file sharing company. BitTorrent? Iya. Oh, oke, File tahu sharing dong. company, ya kan? Cowok-cowok pasti tahu tuh kalau BitTorrent. Iya. Itu kan sumber Musik, hiburan betul. pada masanya. Pada masanya. BitTorrent. Nah, BitTorrent kan teknologinya desentralisasi. Betul. Jadi nggak jauh-jauh tuh sama yang namanya Bitcoin. Nah, di situ makanya saya ada kesempatan untuk kenal dekat sama Bitcoin dari awal. Gitu. Nah, itu ceritanya berawal. Ini dari 12 situ. tahun yang lalu kali ya? Wow, I feel old. Iya kan, 12 tahun yang Udah lalu. 12 tahun, iya betul. Ya. Udah 12 tahun tapi masih 12 tahun. Dan Iya, 12 tahun bisa seperti ini. Betul sih. Dulu Bitcoin harganya berapa ya Mas ya waktu pertama kali? Di bawah $1 itu kan? Nggak ada harganya. Ya nggak ada harganya, betul. Nggak ada harganya. Oh, ya, nah sekarang jadi 12 tahun Mas yang ngajarin kita semua industri awal lah, belum ada yang pengikutnya. Sekarang industri di kripto saya rasa di Indonesia paling cepat perkembangannya kan di dunia. Ya, last 5 years has been amazing. Ya. Ya. Dan maksudnya kalau dulu dibilang industri kan nggak, dulu awal-awal Iya, betul. It's not even in industry, it's just a weird technology kan. Betul, dulu. bener. Dan nggak ada yang ngerti, Iya. nggak ada yang tahu. Ya. Nah, jadi kalau sekarang nih, Mas ngerjain apa untuk ngebangun industri? Ya, jadi kebetulan saya CEO, founder dari Nobi. Nobi itu sendiri adalah crypto investment platform. Ya, jadi kita berusaha membangun platform di mana orang-orang bisa berinvestasi kripto dengan mudah dan aman. Nah, itu background-nya. Simpelnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Tadi ngomongnya aman. Nah ini Iya. apa yang terjadi 5 hari terakhir nih? Jadi kalau boleh jelasin nih, Iya. kan kita semua ngeliatin, udah belajar, tiba-tiba seminggu terakhir semua pada ngeliatin portofolio dan saya banyak di DM. Iya. Di DM terus ini ada apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Semuanya jatuh. Maka katanya soalnya menyangkut UST lah, Luna lah, sekarang Bitcoin, Ethereum. Apa sih yang terjadi 5-6 hari terakhir? Kacauan global ya. Kalau kita bilang ini apakah ini terjadi di kripto, sebenarnya nggak hanya di kripto kan. Ya kan, kalau kita melihat sebenarnya kan 5 hari terakhir ini kan sebenarnya emang global secara ekonomi, secara makro ya. Makro, betul. Memang marketnya equity juga turun. market equity turun dan ternyata
impacted juga ke Betul, kripto kan. betul. Gitu. Jadi kalau dulu kan banyak yang bilang kripto itu nggak ada hubungannya gitu. Kripto itu masih terlalu kecil, tidak ada sangkut pautnya dengan real ekonomi gitu. Ternyata ini buktinya gitu. Ternyata kalau market global turun, sebenarnya kripto sebenarnya juga terimpact. Ya. Nah, tapi ini juga ada faktor-faktor lain. Of course mungkin ada perang, ada masalah regulasi. Lalu yang paling besar, yang lately, dan saya rasa di sini mungkin banyak yang dengar ya, paling tidak, yaitu tentang USD dan Betul. Luna. Nah, coba ceritain deh yang itu. Ya. USD kan seharusnya stable coin, Mas. Back to USD. Ya. Apa sih yang terjadi? Ya. Ini nggak apa-apa, yang dengerin ini kan mungkin ada yang udah hafal banget soal Yang kripto, udah ada hafal. juga yang baru awal. Jadi Ya. kalau bisa jelasin simpelnya, nanti bisa dijelasin teknisnya, nggak apa-apa. Saya juga pengen belajar masalahnya. Iya. Jadi memang USD itu stable kan namanya. Stable coin, stable token, aset kripto yang stabil karena harganya harusnya sama dengan $1. Betul. Dolar ya, jadi kayak harganya sama dengan dolar. Stable coin. Stable coin, maksudnya stable kan Tuh. tenang seharusnya. Iya, tapi ya mungkin perlu dilihat fundamentalnya lagi. Dan kalau kita berinvestasi dimanapun, ya apalagi di aset kripto yang masih baru, yang masih eksperimental, kita harus tahu fundamentalnya. Gitu. Stablecoin sendiri nggak semuanya sama. Ada yang benar-benar dengan backingan $1, ya misalnya dikatakan supply-nya ada $1 juta. Jadi itu ada underlying-nya. Ada underlying-nya. Underlying-nya $1, ada $1 di belakangnya. Ada $1 di belakangnya dalam bentuk cash, dalam bentuk rekening di bank, obligasi, ya itu, dan itu harus diaudit. Betul. Ya, ada yang mekanismenya seperti itu, stablecoin. Tapi ada juga ini nih, gitu, kripto ini banyak orang pintar. Banyak orang pintar yang berusaha bagaimana kalau ini dengan cara yang lain. Kita menyebutnya algorithmic based stable token. Algorithmic based Stable token. Wah, bahasanya keren banget, algorithmic based stable token. Jadi balik nih kita kalau dulu dolar atau currency itu ada backing emas. Yes. Ini sama nih, USD backingnya ada sesuatu. Betul. Nah, sekarang balik lagi algorithmic based Stable token. stable token. Oke. Stable token, stable coin ya. Oke. Coba jelasin lagi nih, ini biar karena algorithmic based stable coin apa yang terjadi dengan USD dan Luna? Nah, jadi konsep algorithmic based stable coin ini sebenarnya nggak baru. Udah ada dari dulu. Ya, kita mungkin tahu dolar. Dolar dulu itu didukung oleh emas, ada backingannya emas. Betul. Ya, itu kan kalau sejarah uang, history of money, itu kan kita tahu tuh dulu ada backingannya dengan emas, ya. Tapi itu berubah. Nah, tapi sekarang itu sudah berubah. Ya, makanya kita tahu namanya fiat money. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini sistem stablecoin itu yang tadi ada backingannya dolar, yang tadi yang disimpan di rekening bank atau obligation, government bond ya, itu semua udah ada, itu normal, itu biasa, tradisional. Nah, kalau yang algorithmic based stablecoin ini sebenarnya backingannya USD adalah Luna, di mana ada mekanismenya di mana Luna ini yang akan menjaga, yang memastikan kalau misalnya ada orang yang ingin tukarkan satu USD ini dengan $1, bisa. Jadi Lunanya ini infrastruktur. Nah, Lunanya ini koin lain. Koin lain. Koin lain. Nah, Kayak masalahnya derivatif. Ya. Lunanya ini ada harganya nggak? Iya, Gitu. iya. Waktu itu ada harganya. Harganya sama dengan USD. Bukan. 1 USD itu bisa ditukar dengan Luna senilai $1. Oh, Gitu. ngerti. It's not a problem kalau Luna ada value-nya. Iya, Dimana iya. waktu itu Luna value-nya tembus $100. Oh, oke, ngerti. It's not a problem. Demand-nya banyak, demand-nya besar, dan dimana ini kalau misalnya orang butuh tarif, Luna akan dijual dan akan bisa mendapatkan $1. Not Ngerti. a problem. Ngerti. Ya, Ini something break nih, 5-6 hari terakhir. betul, Ini kan sebenarnya kayak bisnis fiat money juga sebenarnya bisnis kepercayaan kan. betul. Kepercayaan suatu value. Ya. Dan ini suatu aset kelas yang baru, tiba-tiba apa yang terjadi sih breaking antara USD dengan Luna dan dolarnya sendiri. Ya, ini klasik. Ini sebenarnya kasus bank run sebenarnya. Run on the bank ini. Iya, it's run on the bank. Kayak 2008 Great Financial Crisis yang terjadi di dunia perbankan maya. Ya,
Ini juga mungkin kalau nggak tahu, dunia perbankan maya itu gara-gara Great Financial Crisis, makanya Bitcoin muncul. Oh. 2010, bener kan? Ya kan? Kurang lebih gitu sih. Kalau misalnya baca di internet, kenapa sih Bitcoin mulai itu gara-gara tahun 2008. Alternatif ekonomi. Ya. Betul. Yang selalu dimimpikan. Ya, selalu dimimpikan. Nah, coba balik lagi. Jadi, great run on the bank on Lunanya dan UST. Betul. Oh. Ya, kita tidak tahu ada aktor di balik itu atau tidak. Tapi yang terjadi adalah UST depeg. Jadi kalau tadi kan dia turun gitu. Dia tadinya 1 UST Karena ini $1. pegging currency ya. Ya, ini pegging currency gitu. Jadi ini kayak 98 dong. Waktu itu ada juga di Asia Tenggara krisis kan? Iya. Terus diminta untuk ada yang peg berani, ada yang nggak peg. Yang di peg diserang kan? Yes. Oh, Persis. mirip-mirip. Oh, Persis. jadi ini 98, 2008, sekarang 2022. Ya. Aset kelasnya kebetulan ini. Ya, saya kebetulan ini. Sebenarnya sama. Ya. Same old game. Same old game. Ya. Waktu itu berapa market cap USD ya? Wah, itu dulu market cap. Dulu tuh seminggu lalu. Iya. Beberapa Dulu itu seminggu yang lalu. Heeh. Itu. 1 minggu yang lalu itu USD. Oke, gua harus cek dulu. Ya, nggak apa-apa. Ntar kita bisa tulis tuh. Iya. Karena menurut saya itu besar banget tuh. Ya. Tapi kenapa perbandingannya menarik? Karena saya rasa sama besarnya dengan ekonomi yang diserang tahun 98. Iya. Secara size. Betul. Tapi USD dan Luna ini kenapa impact-nya besar dan kenapa sekarang semua membicarakan itu? Karena waktu itu sempat top 10 market cap crypto. Nah, itu nanti bisa ditulis nih market Ya. cap kripto kita tuh. Kalau Anda lihat sendiri berapa besarnya Bitcoin, berapa besarnya Ethereum, itu udah ratusan miliar dolar kan? Iya. Malah udah ada pembicaraan bisa mencapai 1 triliun secara market cap. Betul. Jadi kalau udah top 10 ya cukup besar lah. Menuju nomor 1 waktu itu kan Betul. pembicaraannya. Wah, apakah ini bisa mengalahkan Ethereum, mengalahkan Bitcoin? Betul. Jadi makanya ini terjadi. Jadi orang-orang juga ini banyak kan yang menjual nih apa retail. Run on the bank itu semua kena. Jadi kenapa Bitcoin aja sampai kena ya? Apa hubungannya sama ini ya? Nah, sebenarnya kan ini ada di balik Luna dan UST ini ada perusahaan namanya LFG, Luna Foundation Group. Ya. Mereka sebenarnya mereka pinter kan. Mereka sebenarnya udah tahu kalau ini tuh ada risikonya. Ya, gitu. Jadi mereka tahu, oke, ini semua berbasis kepercayaan terhadap Luna. Betul. Gitu. Kalau gitu kita perlu diversifikasi. Nah, di situ Luna pun mempersiapkan cadangan reserve Bitcoin. Oh, jadi ada di situ di backing lagi ditambah reserve Bitcoin. Reserve Bitcoin. Negara pun melakukan itu kan. Betul. Ya kan? Negara Ya juga. bener sih ini analoginya kayak negara juga, dia ada reserve currency. Iya. Betul. Bank sentral pasti punya, nggak cuma Jadi satu foundation mata uang, itu ya. kayak bank sentralnya ya, in a way. Betul. Oh, ya make sense itu. Make sense. Nah, Oke. backingannya Bitcoin. Dan Bitcoinnya jumlahnya juga nggak kecil. Puluhan ribu, ratusan ribu Bitcoin. Oh, jadi beberapa miliar dolar dong itu. Betul. Dan di mana itu sudah cukup kalau dibutuhkan mereka kan mau menjual. Dan kalau Bisa itu- beli ini untuk ngejaga harga gitu. untuk menjaga harga. Gitu. Tapi kalau mereka jual kan sebenarnya itu juga impact ke seluruh market. Oh, ngerti. Jadi karena mereka jual Bitcoin untuk menjaga ini, impact ke marketnya pun besar. Betul. Nah, Jadi mereka megangnya gede banget ini foundation ini. gede banget ya top 10 market cap. Oh, jadi ini technical banget dong sellingnya. Technical. Ini dan ini bukan retail kan tadi. Jadi ini institusi. Iya, tadi Pak Pandu tanya ini retail aja. Oh enggak, ini udah banyak institusi di belakangnya. Oh, jadi ada juga nanti ikut for selling, technical banget lah yang terjadi Iya, pressure-nya. Karena kalau ini sebagai background aja, Ethereum dan Bitcoin tuh yang dua paling besar, turunnya 25-30%. Betul. Ada ini Iya. dalam waktu 6 hari terakhir kan. Dan nggak ada yang bisa jelasin kenapa. Makanya harus membawa expert. Kalau nggak, kitanya juga bingung apa ada sesuatu. Karena Ya, orang tuh biasa selalu takut yang terjadi pas turun. yes. Pada pas saat naik malah semangat. Ya, Walaupun sebenarnya kalau invest harusnya kebalikannya. betul. Kalau pas turun semangat, pas naik malah jual kan ya kan? Iya. Simple kan sebenarnya. Sebenarnya simpel, reverse psychology sebenarnya. Iya, betul. Jadi sekarang nih secara garis besar, secara fundamental ada perubahan nggak sih antara yang terjadi di Bitcoin, di Ethereum, atau ada juga nggak fundamentally yang berubah di UST sama mungkin balik dulu UST sama Luna ada yang perubahan nggak? Atau hanya run on the bank karena ada something technical yang terjadi? Ya, it's run on the bank
technicalnya di belakang, of course, kan ada aktor-aktor yang berusaha mencari keuntungan dengan melakukan ini, ya kan? Kita masih belum tahu nih, dan apakah itu akan terbuka juga kita nggak akan tahu, gitu. Tapi sekarang tinggal masalahnya, apakah foundation ini, LFG, Bisa tetap sustain. bisa tetap sustain. Apakah mereka bisa mendapatkan investor baru, atau investor mereka bisa memberikan support yang lebih besar lagi? Dan memang secara teknikal emang bagus apa teknologi yang ada di belakang foundation itu. Eksperimental. Ya. Makanya nggak semua stablecoin itu sama. Kalau stablecoin yang basisnya dolar kan, yang maksudnya udah ada cashnya di belakang, itu kan ya it's simple, it's too simple lah, it's traditional, it works. Ya. Sementara kalau yang algorithmic ini kan enggak. Ini Jadi ada dua. Jadi ada satu USDT itu dolar kan. Ya, kalau USDT, USDC, DC itu betul ada dolar backing. ada dolar. Yang USDT ini, UST ini Ya. algoritmik yang di backing namanya Luna Ya. Foundation. Betul. Ya kan, ya algoritmik. Ya. Jadi ini betul memang eksperimental, mereka tambahin juga ada Bitcoin sebagai reserve. Betul. Simpelnya Ngerti? gitu. Jadi ini ngeliatnya kayak negara juga. Yes. Negara mana yang di backing, mana yang enggak, ya kan? Jadi kayak Ya. baca balance sheet perusahaan, ini Ya. atau balance sheet negara gitu kan. Betul. Dan ada yang smart Jelas enough nih. untuk mengambil Ya, karena mereka tahu Opportunity. ini algoritmik. Iya. Spreadnya bisa lebih gede, belum tentu aman. Dan mereka baca reserve-nya berapa. Iya. Kuat nggak lawan reserve kita, gitu kan kurang lebih. Ya, ya, ya. Ada opportunity apa? Ada yang bisa nge-short. Ya, itu udah Dan memang market short tuh bisa memang. bisa. 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 Futures. Karena quite Iya. liquid ini aset kan. Sangat liquid. Dan sebenarnya kalau gitu short itu bisa terjadi baik di aset Bitcoin, bisa terjadi di aset Luna, dan juga bisa terjadi di USD. Betul. Tiga itu. Betul. Jadi 3 layer lah ini. Iya. Itu the magic of crypto. Ya, Karena ini ya. bebas ya. Karena Menarik ini banget sangat sih. bebas, jadi sebenarnya banyak sekali yang dilakukan. Dan ada fundamentally perubahan nggak secara fundamental di aset Bitcoin dan Ether? Banyak orang juga bilang, fundamental Bitcoin apa sih? Nah, ini mungkin Nah. kesempatan yang bagus untuk ngomong, aset kripto tuh apa sih? Ya. Nah, coba mungkin ini emang jadi besar, tapi secara very simple. 1-2 menit, 2 menit. Ya. Simpelnya, aset kripto adalah the real asset digital. Oke. Ya. Yang ini digital asset yang terjamin oleh teknologi blockchain. Kenapa? Kemudian teknologi blockchain lah yang ngedrive ini semua. Yang ngedrive semua ini adalah teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini yang memastikan kalau this digital asset is a real asset yang if you hold it, you're the only one who holds it. Unik. Nah, itu yang konsep yang paling dasarnya. Crypto blockchain itu seperti itu. Kalau tadinya yang namanya aset digital itu tidak mungkin ada harganya. Kenapa? Karena tinggal di copy. Ya, kita mungkin ada file PDF itu di copy, kita nggak tahu itu ada kopinya ada berapa. Tapi kita masih belum bisa beli barang apa-apa sekarang. Oh, Pakai kalau aset. itu kan kita bicara soal pembayaran. Oh, beda. Beda gitu. Dan pembayaran kan memang itu udah kita ngikut regulasi. Setiap negara beda-beda. Oke, Di Indonesia, kripto dianggap sebagai komoditas. betul. Ya, regulated di bawah Kementerian Perdagangan, lebih tepatnya Bapepti. Ini adalah komoditas, bukan alat pembayaran. Karena alat pembayaran di Indonesia adalah rupiah. Betul, betul. Ya, gitu. Tapi mungkin di luar negeri beda aturannya. Nah, tapi di luar alat pembayaran sebenarnya kripto kan banyak, Banyak, betul. ya, banyak kegunaan-kegunaannya. Jadi, tapi secara fundamental nih buat para yang nonton kan banyak sebagian, ya semua orang Indonesia lah pakai bahasa Indonesia juga kita jelasin ya. Iya. Nah, sebenarnya secara fundamental ini, ya ini saya juga nanyanya, Masnya sangat ngerti, tentu ada biasnya juga. Jadi kita open aja nih, kita pasti ada bias. Tapi fundamentalnya apa sih ke depannya untuk aset di kelas ini? Karena ini risetnya kenceng. Nih jujur aja selama seminggu terakhir, siapapun yang nonton nih ya, kalau nanti diulang-ulang, seminggu terakhir ada great reset di market kripto dunia. Ya kan? Jadi, tapi fundamentally gimana menurut pandangannya Mas? Fundamentally sebenarnya tidak berubah. Bitcoin, Ethereum, ya itu sebenarnya been there dan that udah dari dulu sebenarnya sama. Bitcoin adalah kan ada yang inflationary, yang aset yang selalu terkena inflasi, ada yang terkena deflasi. Bitcoin itu kena deflasi karena apa? Karena jumlahnya selalu sama, 21 juta. Nah, di mana karena 21 juta ini berarti jumlahnya tetap, sementara itu kan supply-nya sama, 21 juta. Tapi ada demand, dan demand-nya semakin tinggi, ini semakin nilainya naik.
Makanya aku bingung, Mas. Sekarang kan negara ini inflasi. Iya. Di Amerika inflasi barusan kemarin 8%-an tinggi. Artinya nilai dolar tuh menurun. Yes. Iya dong, dengan ini kan artinya makin banyak inflasi, nilai $1 itu semakin menurun ke depan. Ya, Anda value. membeli barang, value-nya tambah turun. Betul. Tapi tetap aja dikuat nih sekarang, sedangkan aset ini deflasi. Iya. Jadi ada yang beda nih, ada Beda. semacam kenapa malah ini menurun sekarang, Iya. ya kan? Iya. Jadi ini menurut saya aneh, Aneh. karena saya cukup yakin kalau saya megang dolar sekarang, 1 tahun dari sekarang nilainya lebih rendah, karena nilai purchasing saya lebih rendah. Ya, purchasing Gitu. power ya. Purchasing power saya lebih rendah. Betul. Sedangkan ini aset yang deflasi, gitu loh. Ya. Udah anyway, saya ini sengaja ngomong ini bukan curhat, agak setengah curhat juga karena secara intelektual nggak make sense menurut saya. Betul. Apa yang terjadi di dolar. Pada saat nih, balik lagi, pada saat krisis COVID, supply-nya dolar tumbuh berapa belas puluh Oh, persen. iya. Ya. Tapi nilainya kok sama. Itu Yes. juga menarik kan? Iya. Kan money printing katanya. Iya, money printing. Nah, jadi ini ya ini nanti kita nggak mau kemana-mana lah melenceng, tapi ini merupakan suatu tren yang menarik bahwa kita tahu nilai dolar itu sebenarnya menurun over time. Betul. Makanya masuk kepada aset kelas. Iya. Salah satunya aset kelas yang banyak orang masuk adalah Iya. kripto, Betul. ya kan? Dan Bitcoin ini banyak yang analoginya tuh mungkin seperti ini emas tapi digital. Tapi emas kan bisa dilihat. Emas bisa dilihat. Tapi fundamentalnya emas adalah apa? Kenapa orang percaya dengan emas? Karena emas kan terbatas ya, logam mulia. Ya, jumlahnya Ini terbatas. aset digital mulia gitu Ini mau emas, bilangnya. emas digital mulia. Gitu. Cuman Iya. kalau emas kita nggak tahu supply-nya berapa. Oh benar, kita nggak benar-benar tahu lah. Kita nggak benar-benar tahu. Karena setiap negara yang punya emas diem biasanya, Iya. nggak banyak cerita. Ya, and who knows, tiba-tiba ketemu gunung emas kan? Iya betul, Ya, betul. supply-nya nambah Kalau ini dari awal 21 juta udah tahu. Ini buat Bitcoin ya. buat Bitcoin. Nah, jadi emang beda-beda. Dan fundamentalnya Bitcoin itulah yang membuat ini it's simple tapi make sense. Simple sih kalau buat saya, simple. Buat teman-teman yang baru ini simple. Kalau sangat simple, kenapa bisa yoyo banget sih? Nah, saya mau balik lagi nih. Ya. Saya ngulang-ngulang terus. Ini bakal yoyo terus kayak gini atau gimana sih, Mas? Investasi apa trading atau apa sebaiknya nih Iya. kita ngeliatin aset kripto? It's early days. Masih baru ya? Ini masih baru. Ya, 10 tahun. Tapi 10 tahun itu masih muda ya. Iya, betul Itu sih. aset kelas yang masih sangat Masih muda. kelas SD ya, belum Iya. SMP tuh. Betul. Betul, masih SD kalau 10 tahun. Dolar aja udah berapa? 100 something tahun kali ya? Dolar. Dari Bretton Woods 1942. Ya lama sih, udah. Lama. Rupiah juga udah lumayan lama sih. Betul juga sih. Iya. Ini seperti ya kalau padanannya adalah mata uang, ini negara baru merdeka. Oh, Ya kan? iya, iya. Kalau fluktuatif, ya jelas masih menemukan jati diri. Tuh. Jadi kita sekarang tadi udah ngomongin ya, USD, UST, kita UST dengan lunanya, apa yang terjadi dengan Bitcoin, Ethereum. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang yang Mas kerja ini di Nobi kan sebenarnya yang apa aset manajemen gimana sih, coba mungkin jelasin Nobinya dong. Ya. Dikit biar tahu nih semua yang dengerin. Nah, ini bukan jualan ya, saya pengen tahu aja, beneran pengen tahu aja nih apa nih. Ya. Jadi memang kalau kita bilang kripto, tadi sebelum mention investasi, trading, nggak jauh-jauh. Memang kan investasi sama trading kan sebenarnya sangat dekat, ya gitu. Tapi yang dilihat adalah intensinya. Ya, for some people, untuk sebagian orang sebenarnya tidak peduli ini asetnya mau seperti apa. Yang dilihat hanyalah kalau yang namanya trader adalah gap. Ya. Oh. Yang tadi konsepnya adalah beli murah jual mahal, jangan Yeah. kebalik. Udah Yeah. sesimpel itu. Trader seperti itu. Tapi nggak semua orang itu trader karena untuk melakukan itu it's easier said than done. Lebih gampang ngomongnya kan gitu. Yang ada faktor emosi, ada faktor Ya, ketidaktahuan, perlu analisa gitu. Makanya sebenarnya yang namanya trading itu profesi sebenarnya. Betul itu. Trader. Ya kayak di pasar modal lah. Ya. Di pasar modal juga sama. Ya Ya. kan? Nah, makanya sama seperti di pasar modal juga kan gitu. Kalau misalnya memang bukan trader, jadilah investor. Mungkin long term. Ya, investing horizon-nya kita ngelihatnya selalu lebih jauh. Mungkin kita melihat gitu potensinya apa. Makanya belajar fundamental yang tadi. Gitu. Oke, Bitcoin seperti Rajin baca ya Mas? ya harus rajin baca. Oke.
baca apa, baca Twitter kalau sekarang. Baca Twitter, banyak kan sekarang baca Twitter gitu. Ya bener. Ya baca kan udah, kalau dulu mungkin wah harus baca buku. Banyak gitu. juga baca-baca begitu nggak jelas juga Mas, jadi mendingan Ya. baca di mana sih kalau kayak gini? Aku banyak banget baca-baca 5 hari terakhir loh. Semuanya aku bacain buat urusan ini biar Ya. setengah ngerti lah Ya. soal yang jelasin ini. Ya. Tapi makasih loh dijelasinnya, menurut saya cukup simple. Yes. Nah ini, jadi kalau Nobi, kita fokusnya adalah membantu orang untuk berinvestasi kripto. Makanya kita fokusnya Lebih long term lah ini mikirnya. ya, long term. Gitu. Kebetulan Nobi kita aman nih, kita tidak terekspos ke USD dan Luna. Terlalu baru waktu itu, kita juga makanya kita lihat bahwa perlu di Oh jadi kamu bacain juga, belajar ini kayak gimana nih gitu ya? harus. Makanya waktu itu kita listing nggak nih, udah gede nih, udah top 10 gitu. Tapi masih terlalu muda, ada potensi nih. Ya, oke lah, kita jangan listing dulu, kita mau jagain nih. Terus setengah hoki, setengah ini juga sih, pakai feeling Ya. juga itu udah kadang-kadang tuh. Ya, You kripto never know. ya seperti itu analisa ya. Betul. Dan harus tahu siapa foundationnya. Betul. Harus kenal foundationnya siapa, in that sense. Itu kayak tahu siapa presidennya, siapa bank sentralnya kan gitulah kurang lebih kan. Ya, Iya bener. the real people behind it. Ini semua orang juga kan di Iya sih, belakang itu. bener. Orang semua, Ya. manusia semua. Walaupun secara fundamental keinginannya memang alternatif. Betul. Bukan alternatif investment, alternatif finance. Ya, alternative Yang finance. Ya. decentralized. Jadi mungkin kalau misalnya Mas Lawrence bisa sharing terakhir kali ya, apa sih yang bisa share kepada audiens yang dengerin dan juga mungkin kepada para pengikut aset kripto. Ya. Kalau ada 1 atau 2 yang perlu lu inget terus nih kayak gini nih, karena last 6 days bos itu banyak membuat perasaan dak-dikduk, dan bukan dak-dikduk, kadang-kadang udah yang ya udahlah gue nyerah. Ya. Karena banyak banget tuh di DM saya nyerah Pak, saya udah gini-gini. Jadi what is your ini? Mungkin ada masukan. Mungkin be smart ya, pertamanya. Be smart. Ya. Easier said than done, tapi Karena aku udah ngikutin teman-temanku yang pinter. Itu banyak tuh yang DM gitu tuh. iya. Nah, maksudnya be smart itu kan kita namanya berinvestasi ya. Ya. Berinvestasi itu banyak yang perlu dilakukan ya, trik-triknya lah gitu. Ya mungkin dengan berteman orang-orang pintar, ya gitu. Yang kedua juga membaca. Tadi membaca itu penting sekali. Gitu. Jadi karena kita membaca, kita jadi tahu, nggak cuma ngikut doang. Ya kan, teman bisa pinter gitu, tapi teman juga bisa salah. Orang pinter pun juga bisa salah kan, gitu. Karena ya nggak tahu ya, gitu kan. Tapi kita harus educating ourselves. Nah, dan di balik semua itu ada opportunity. Tuh. Nah, tadi Pak Pandu juga bilang sesuatu yang sebenarnya fundamental banget, beli waktu murah. Gitu. Nah, di mana? Ini udah murah belum? Nah, itu pertanyaannya kan. Ya. Gitu. Ngerti. Ada teknik yang orang selalu lakuin, Oke. averaging. Oh, jadi ada averaging up, averaging down. Ini sama kayak saham. Ya. Orang beli blue chip juga begitu, averaging down, averaging up, averaging down setiap bulan. Tapi sekarang ada bisnisnya namanya mutual fund, Yes. perusahaan asuransi yang beliin setiap bulan di average up, average down. Ya, kurang lebih gitu ya. Yes. Oh, jadi Bapak, Teknik-teknik. jadi Mas ini kayak mutual fund-nya lah in that sense, average up, average In down. that sense. In that sense. Oke. In that sense. Aduh, thank you banget nih Mas Lawrence. Ini bener-bener loh, saya ini mendadak. Karena menurut saya kita anggap ini pas banget, semua orang lagi ngomongin dan juga bukan itu. Kita pengen belajar sebenarnya what happened. Nah, emang harus industri insider yang bener-bener tahu. Jadi saya makasih loh. Thank you. Saya ini thank you, makanya kita di tengah-tengah nih ada Nobi dan ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang kita investasikan. Jadi kami merasa sangat bersyukur bisa sama Mas Lawrence membicarakan ini. Maaf kalau agak detail, tapi nanti kita coba tekanin edukasinya. Jadi makasih loh Mas sekali lagi. Thank you. Thank you bisa Thank you. ngopi-ngopi bareng sama kita. Dan Enak makasih kopinya. semua yang nonton. Thank you kopi juga. Ya, kita invest juga. Tapi terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada para semua. Semoga ini bisa banyak belajar Mas Lawrence dan juga tentu aplikasinya Nobi. Dan kami sangat bersyukur bisa sharing ini semua. Sampai jumpa lagi nanti di episode berikutnya di Being Useful bersama saya Pandu Syahrir. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Thank you bro. Thank you.